pada semangat kan ya buat jabarin materi presentasi kita kali ini? Semangat dong. Oke, topik kita kali ini adalah maintenance and reliability atau sering disebut dengan pemeliharaan dan keandalan. Seperti apa nantinya? Mari kita simak dengan saksama. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang profil perusahaan global, pentingnya strategi terhadap pemeliharaan dan keandalan sistem, memberikan kelebihan, pemeliharaan, pengimplementasian pemeliharaan pencegahan, peningkatan kapasitas perbaikan, pemeliharaan yang otonom, total pemeliharaan yang produktif, dan yang terakhir adalah soal beserta dengan pembahasannya. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Riri, disambung dengan teman-teman yang berikutnya. Kepada Riri, dipersilahkan untuk menjelaskan. Oke, materi kita yang pertama yaitu profil perusahaan global Orlando Utilities Commission atau OUC. Memiliki dan mengoperasikan tenaga listrik yang memasok tenaga listrik bagi 2 Central Florida County. OUC mematikan salah satu unit tenaga listriknya selama 1 hingga 3 minggu untuk melaksanakan pemeliharaan. Setiap unit tenaga listrik dicabut 3 minggu sekali untuk dilakukan inspeksi dan perbaikan. Inspeksi dan perbaikan ini dilakukan secara bergilir dan terjadwal selama musim semi dan musim gugur. Personil pemeliharaan mengerjakan kurang lebih 12.000 pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan tiap tahunnya. Dengan memanfaatkan program komputer untuk menjadwalkan pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Pemeliharaan ini memakan biaya sebesar $110.000 untuk penggantian tenaga listrik yang seharusnya dihasilkan di suatu tempat. Sedangkan pemadaman yang dipaksakan atau mendadak akan memakan biaya sebesar $350.000 hingga $600.000. Nah, bagi OUC, pemeliharaan pencegahan sangat bernilai biayanya seperti emas. Sebagaimana hasilnya sistem distribusi listrik milik OUC diberikan peringkat nomor 1 di wilayah Amerika Serikat bagian tenggara oleh PA Consulting Group. Pemeliharaan yang efektif memberikan keunggulan kompetitif bagi OUC. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya strategi terhadap pemeliharaan dan keandalan. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih pemeliharaan atau maintenance itu? Pemeliharaan atau maintenance itu merupakan hal yang meliputi seluruh aktivitas yang terlibat dalam mempertahankan kelengkapan dari sistem agar berjalan dengan baik. Kemudian, kendala atau reliability merupakan probabilitas bahwa suku cadang mesin atau produk akan berfungsi dengan baik dalam waktu yang ditentukan berdasarkan keadaan yang berlaku. Kemudian di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara keterlibatan karyawan dan prosedur pemeliharaan dan keandalan. Keterlibatan karyawan itu meliputi bekerja sama dengan personel, bagian pemeliharaan, keterampilan sistem pemberian reward, pemberdayaan karyawan. Kemudian prosedur pemeliharaan dan keandalan itu meliputi membersihkan dan melumasi, memonitor dan menyesuaikan, membuat perbaikan kecil, mencatat secara komputerisasi. Kemudian hasil dari keterkaitan ini yaitu menurunkan persediaan, meningkatkan kualitas, meningkatkan kapasitas, reputasi atau kualitas, peningkatan secara terus-menerus, mengurangi variabilitas. Kemudian saling keterkaitan antara operator, mesin, dan mekanik merupakan strategi pemeliharaan dan keandalan yang sangat berhasil bagi perusahaan-perusahaan global. Manajemen pemeliharaan yang baik dan keandalan akan meningkatkan kinerja perusahaan dan melindungi investasinya. Strategi terhadap pemeliharaan dan keandalan ini memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuan dari pemeliharaan dan keandalan adalah mempertahankan kapabilitas dari sistem. Pemeliharaan yang tepat dapat menghilangkan variabilitas. Sistem harus dirancang dan dipertahankan untuk mencapai kinerja dan standar kualitas yang diharapkan. Next.
Nah, taktik. Dalam menentukan strategi terhadap pemeliharaan dan keandalan memiliki taktik. Nah, apa saja sih taktik pemeliharaan atau maintenance itu? Yang pertama yaitu meningkatkan komponen individual, dan yang kedua yaitu memberikan kelebihan atau redundancy. Dan taktik dari kendala atau reliability yaitu mengimplementasikan atau meningkatkan pemeliharaan pencegahan, dan yang kedua yaitu meningkatkan kapabilitas atau kecepatan dalam perbaikan. Nah, untuk tahu lebih dalam mengenai pemeliharaan dan keandalan akan dijelaskan oleh teman selanjutnya. Selanjutnya, keandalan. Keandalan adalah probabilitas atau peluang yang selalu dikaitkan dengan akumulasi waktu, di mana suatu alat beroperasi tanpa mengalami kerusakan dalam kondisi lingkungan tertentu. Next. Selanjutnya, keandalan sistem. Nah, keandalan sistem ini digunakan oleh kegagalan yang terjadi di dunia nyata. Nah, pada pemahaman ini mengenai keberadaan mereka dan merupakan konsep penting dari keandalan. Saat ini kita akan meneliti dampak dari kegagalan dalam suatu rangkaian. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa sebagaimana sejumlah komponen dalam suatu rangkaian semakin meningkat, maka keandalan seluruh sistem akan mengalami penurunan dengan sangat cepat. Suatu sistem yang disimbolkan N dengan jumlah 50 suku cadang yang saling berinteraksi, masing-masing akan memiliki keandalan 99,5%, keseluruhan keandalannya sebanyak 78%. Jika sistem atau mesin memiliki 100% suku cadang yang saling berinteraksi, maka masing-masing akan memiliki keandalan individual sebesar 99,5%, keseluruhan keandalan hanya sekitar 60%. Dapat dilihat pada grafik di samping. Next. Nah, untuk mengukur keandalan dalam suatu sistem, tiap-tiap komponen memiliki keandalan uniknya sendiri. Kita tidak dapat menggunakan kurva keandalan pada grafik yang sebelumnya itu. Nah, metode perhitungan ini dapat kita gunakan, yaitu terdapat rumus RS sama dengan R1 dikali R2 dikali R3, di mana R1 merupakan keandalan dari komponen 1, R2 merupakan keandalan dari komponen 2, dan seterusnya. Persamaan di atas mengasumsikan bahwa keandalan komponen individual tidak bergantung pada keandalan dari komponen lainnya. Sebagai tambahan, pada persamaan ini, sebagaimana dalam sebagian besar pembahasan mengenai keandalan dapat dicerminkan sebagai probabilitas. Dengan demikian, keandalan 0,90 artinya bahwa unit akan dikerjakan sebagaimana dimaksudkan, yaitu sebesar 90% saat itu. Hal ini juga dapat menandakan akan mengalami kegagalan yang sebesar 1 dikurangi 0,90, yaitu 0,10, maka sama dengan 10% saat itu. Kita juga dapat menggunakan metode ini untuk mengevaluasi keandalan dari jasa atau suatu produk. Selanjutnya, kemudian ada memberikan kelebihan. Untuk meningkatkan keandalan sistem, kelebihan akan ditambahkan ke form komponen cadangan atau jalur paralel. Kelebihan diberikan untuk menjamin bahwa satu komponen mengalami kegagalan, sistem otomatis akan mengambil jalan lainnya. Next. Pemeliharaan. Di sini terdapat dua jenis pemeliharaan, yakni pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan pencegahan adalah mencakup pelaksanaan inspeksi rutin dan perbaikan, serta menjaga tempat fasilitas dengan melakukan perbaikan yang tepat. Pemeliharaan pencegahan lebih dari sekedar memantau mesin dan perlengkapan berfungsi dengan baik. Dia juga mencakup merancang sistem teknis dan sistem manual yang akan menjaga proses bekerja secara produktif dalam batas yang dapat ditoleransi. Kemudian ada pemeliharaan kerusakan. Terjadi ketika perlengkapan mengalami kegagalan dan harus diperbaiki berdasarkan pada keadaan darurat atau prioritas. Next.
Selanjutnya, mengimplementasikan pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan menekankan bahwa kita dapat menentukan kapan suatu sistem membutuhkan perbaikan atau akan membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, untuk melakukan perawatan preventif, kita harus mengetahui kapan suatu sistem membutuhkan layanan atau ketika kemungkinan gagal. Dalam hal ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, tingkat kegagalan awal yang tinggi, disebut dengan kegagalan awal atau infant mortality, akan terjadi pada banyak produk. Setelah produk, mesin, atau proses menetap, sebuah studi dapat dibuat dari distribusi MTBR atau waktu rata-rata antar kegagalan. Distribusi seperti itu sering mengikuti kurva normal. Yang kedua, membedakan antara pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan kerusakan. Dengan teknik pelaporan yang baik, perusahaan dapat memelihara catatan proses individu, mesin, atau peralatan. Catatan tersebut dapat memberikan profil tentang jenis perawatan yang diperlukan dan waktu perawatan yang diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga, menggambarkan bagaimana meningkatkan pemeliharaan. Di sebelah kanan terdapat gambar 17.3. Gambar ini menunjukkan komponen utama dari sistem tersebut dengan file yang akan dipertahankan berada di sebelah kiri dan dan laporan yang dibuat berada di sebelah kanan. Perusahaan dari Boeing hingga Ford meningkatkan keandalan produk melalui sistem informasi pemeliharaan mereka. Boeing memantau kesehatan pesawat dalam penerbangan dengan menyampaikan informasi yang relevan secara real-time ke darat. Ini memberikan awal yang baik dalam hal keandalan dan pemeliharaan masalah. Okay, next. Selanjutnya ada gambar 17.4. Pandangan tradisional terhadap pemeliharaan. Hubungan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan kerusakan. Dalam pandangan ini, manajer operasi mempertimbangkan keseimbangan antara kedua biaya tersebut. Pada titik ini, kurva biaya total mulai naik. Di luar titik optimal ini, perusahaan akan mulai lebih baik menunggu kerusakan kerja dan memperbaikinya ketika sudah terjadi. Sayangnya, kurva biaya pada gambar 17.4 jarang mempertimbangkan biaya penuh dari kerusakan. Banyak biaya yang diabaikan karena tidak terkait langsung dengan kerusakan langsung. Sedangkan pada gambar 17.4b, pandangan biaya penuh terhadap pemeliharaan. Total biaya menjadi minimum ketika sistem hanya rusak kejadian luar biasa yang tidak terduga, dengan asumsi bahwa semua potensi yang terikat dengan downtime telah diidentifikasi. Staf operasi dapat menghitung singkat aktivitas pemeliharaan yang optimal berdasarkan teori. Next. Berikutnya yaitu peningkatan kapasitas perbaikan. Dapat diketahui pada saat ini, jarang ada perusahaan yang memiliki keandalan serta pemeliharaan preventif yang sempurna. Sehingga, sebagian perusahaan memilih beberapa tingkat kemampuan dalam perbaikannya, antara lain yaitu memperbesar fasilitas perbaikan atau meningkatkan manajemen pemeliharaannya. Dapat dilihat pada gambar 17.5, memberikan rangkaian pilihan dan cara untuk meningkatkan kapasitas perbaikan. Nah, pada gambar 17.5, apabila pindah ke sisi kiri pada gambar, maka perusahaan dapat meningkatkan kepemilikan operator, tarif dalam hal kecepatan, biaya, serta kompetensi. Namun sebaliknya, jika pada gambar pindah ke sisi kanan, maka dapat meningkatkan kompetensi pekerjaan perbaikan, tetapi pada saat yang sama, peningkatan biaya dan waktu pergantian. Selanjutnya, dalam peningkatan kapasitas perbaikan, harus memiliki fasilitas perawatan yang baik. Seperti berikut ini. Yang pertama, personel yang terlatih dengan baik. Apabila sebuah perusahaan memiliki personel atau karyawan yang terlatih, maka akan meningkatkan seluruh sistem dalam perusahaan tersebut, terutama dalam bidang perbaikan, maka akan lebih efisien. Lalu yang kedua, sumber daya yang memadai. Sumber daya yang memadai akan memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk menetapkan rencana perbaikan dan prioritas. Perusahaan harus bisa menetapkan rencana perbaikan mana yang sesuai dan menjadi prioritas perusahaan tersebut, sehingga rencana prioritas tersebut dapat terrealisasikan secara maksimal. Lalu yang keempat, kemampuan dan kewenangan untuk melakukan perencanaan material. Yang kelima, kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan dengan mengetahui letak kerusakan. Maka,
perusahaan dapat menentukan cara yang tepat untuk memperbaikinya secara baik. Lalu yang keenam, kemampuan merancang cara untuk memperluas MBTF. Selanjutnya, pemeliharaan yang otonom. Kebijakan dan teknik pemeliharaan pencegahan meliputi penekanan pada penerimaan tanggung jawab karyawan terhadap mengamati, memeriksa, menyesuaikan, membersihkan, dan memberitahukan. Tipe pemeliharaan pelengkapan. Kebijakan ini konsisten dengan keunggulan pemberdayaan karyawan. Pendekatan ini dikenal dengan pemelihara yang otonom atau autonomous maintenance. Next. Total pemeliharaan yang produktif. Banyak perusahaan yang telah bergerak untuk mengarahkan konsep total manajemen kualitas dalam praktik pelaksanaan pemeliharaan pencegahan dengan suatu pendekatan yang disebut dengan total pemeliharaan yang produktif. Yang pertama, merancang mesin yang dapat diandalkan, mudah untuk mengoperasikannya, dan memudah dalam pemeliharaannya. Kedua, menekankan total biaya kepemilikan ketika membeli mesin sehingga perbaikan dan pemeliharaan termasuk dalam biaya. Ketiga, mengembangkan rencana pemeliharaan pencegahan yang memanfaatkan praktik pelaksanaan terbaik dari operator, departemen pemeliharaan, dan jasa gudang. Yang keempat, memberikan pelatihan bagi pemeliharaan yang otonom sehingga operator dapat memelihara mesinnya sendiri dan menjalin kerjasama dengan personel bagian pemeliharaan. Next. Baik, yang terakhir adalah tentang soal dan pembahasannya. Tipe yang pertama, keandalan dengan kelebihan paralel. Soalnya, desain iPod yang baru dapat diandalkan karena sirkuit paralelnya nampak di bawah ini. Apa yang menjadi keandalannya? Penyelesaiannya, keandalan untuk jalur tengah, untuk R2, R3, itu dikalikan yaitu sebesar 0,975 dikali 0,975 didapatkan hasilnya 0,9506. Kemudian, tentukan probabilitas kegagalan untuk keseluruhan 3 jalur dengan mengurangkan 1 dikurang dengan 0,95 dikali dengan 1 dikurang 0,9506 dikali dengan 1 dikurang 0,95. Didapatkan hasilnya 0,05 dikali 0,494 dikali dengan 0,05 hasilnya 0,0012. Oleh karena itu, keandalan dari desain yang baru adalah 1 minus probabilitas kegagalan atau 1 dikurang 0,00012 didapatkan hasilnya sebesar 0,99988. Tipe yang kedua yaitu keandalan dalam suatu rangkaian. Sebuah bank Z memproses aplikasi pinjaman melalui 3 karyawan, yang mana masing-masing karyawan tersebut memeriksa bagian yang berbeda dalam serangkaian dengan keandalan sebesar 0,90, 0,80, dan 0,99. Ia ingin menemukan keandalan sistemnya. Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus keandalan atau yang disimbolkan dengan R, yaitu R1 keandalan komponen 1 dikalikan dengan R2 keandalan komponen 2 dikalikan dengan R yang selanjutnya. Maka totalnya 0,90 dikali 0,80 dikali dengan 0,99 didapatkan hasil sebesar 0,713 atau 71,3%. Suatu sistem dikatakan handal ketika mencapai persentase 100%. Maka sesuai dengan teori, bahwa keandalan adalah probabilitas atau kemungkinan. Dengan demikian, keandalan sebesar 0,713 artinya unit akan dikerjakan sebagaimana dengan yang dimaksudkan, yaitu bekerja pada sebesar 71,3%.
Hal ini menandakan bahwa terjadi juga kegagalan sebesar 1 minus probabilitas, yaitu 1 dikurang 0,713, didapatkan hasilnya sebesar 0,287 sama dengan 28,7%. Kemudian ada MTBF atau Mean Time Between Failure, yaitu menentukan waktu rata-rata di antara kegagalan. Soalnya, 20 sistem AC dirancang untuk digunakan oleh astronot di luar angkasa Rusia yang akan dioperasionalkan selama 1000 jam di fasilitas pengujian Rusia. 2 dari sistem gagal, salah satu 200 jam dan yang lainnya setelah 600 jam. Berapa nilai MTBF? MTBF dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung persentase kegagalan dengan rumus jumlah kegagalan dibagi dengan jumlah unit yang diuji dikalikan dengan 100%. Jumlah kegagalan tadi ada 2 sistem yang gagal, dikalikan dengan jumlah unit yang diuji yaitu 20 AC, kemudian dikalikan dengan 100% didapatkan hasilnya sebesar 10%. Langkah kedua yaitu menghitung jumlah kegagalan per jam operasional dengan rumus FRN, jumlah kegagalan dibagi waktu operasionalnya. Jumlah kegagalannya tadi ada sebanyak 2 kali, kemudian 20.000 dibagi 20.000 dikurang dengan 1.200 sama dengan 2 dibagi 18.800, didapatkanlah kegagalannya sebesar 0,000106 kegagalan per unit jam. Maka dari sini di mana didapatkan 20.000 dan 1.200 ini itu dapat dihitung waktu operasionalnya. Rumus dari waktu operasional itu sendiri adalah total waktu dikurang dengan waktu non-operasional. Total waktu dapat kita cari dengan mengalikan jumlah jam operasional dikali dengan jumlah unit yang diuji, yaitu 1000 jam dikali dengan 20 unit, didapatkan hasilnya 20.000 unit jam. Untuk waktu non-operasionalnya yaitu waktu kegagalan tadi. Dari 1000 jam itu salah satunya turun 200, berarti terjadi kegagalan sebanyak 800 jam. Untuk yang kedua setelah 600 jam, berarti dari 200 turun ke 600 itu didapatkan kegagalan sebanyak 400 jam. Jadi total waktu non-operasionalnya itu adalah 1.200 unit per jam. Maka didapatkanlah waktu operasional dengan mengurangkan total waktu dengan waktu non-operasional, yaitu sebesar 18.800. Maka yang hasil akhir yaitu mencari MTBF dapat didapatkan dengan rumus 1 per FRN, yaitu 1 dibagi dengan 0,000106, didapatkanlah kegagalannya sebanyak 9.434 jam. Kesimpulan dari materi maintenance and reliability ini adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang bertujuan untuk menjaga atau memelihara aset agar selalu dalam keadaan yang siap pakai, menghilangkan variabilitas atau perubahan yang tak terduga, demi mencapai produktivitas yang efektif dan efisien yang berakhir pada penghematan biaya untuk mendukung keuntungan atau profit. Sekianlah persentase dari kelompok 6. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami minta maaf. Atas perhatian dari teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih.